Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Christine Juwita Lawli dari Universitas Pelita Harapan dengan prodi D4TLM dengan NIM 0109-12217. Oke teman-teman, kali ini aku akan ngejelasin tentang kompetensi ATLM. Apa sih itu kompetensi ATLM? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini adalah beberapa topik yang akan saya jelaskan. Kompetensi itu merupakan suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau keahlian dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. Kepmenaker tentang SKKNI ATLM. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional menyebutkan bahwa kompetensi adalah ungkapan sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatukan tiga aspek kompetensi, yaitu aspek pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja. Kompetensi adalah penguasaan disiplin, keilmuan, dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat guna mencapai dan mewujudkan hasil tertentu secara mandiri atau kelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Indikator kompetensi, seorang atau sekelompok orang yang telah mempunyai kompetensi dan akan melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat mewujudkan sasaran dan tujuan dari tugas atau pekerjaan tersebut secara terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu melakukan suatu pekerjaan dengan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan dengan kualitas sesuai standar dan mutu, spesifikasi, serta selesai dalam waktu yang ditentukan. Untuk menetapkan standar kualifikasi ATLM, diperlukan kerjasama antara pihak industri sebagai pengguna tenaga kerja dan industri pendidikan yang menghasilkan ATLM. Kerjasama tersebut merumuskan standar kualifikasi ATLM sehingga bisa dihasilkan ATLM yang diinginkan dunia industri. Standar tersebut berisi rumusan kemampuan kerja di bidang laboratorium medik yang mencakup aspek pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagai ATLM yang diakui secara nasional atau internasional. Kemampuan yang memenuhi tiga aspek tersebut disebut sebagai standar kompetensi kerja. Siapa itu ATLM? Setiap orang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analisis kesehatan atau analisis medik dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan baik perorangan maupun masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan PMK nomor 42 tahun 2015. SKKNI ATLM, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, ini adalah rumusan kemampuan kerja ATLM yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. SKKNI secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi. Medical Laboratorium melaksanakan pelaksanaan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi kimia klinik, mikrobiologi, imuniologi serologi, taksologi kimia lingkungan, patologi anatomi atau histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler, fisika, dan biologi. Fungsi atau kewajiban ATLM menurut KMK nomor 243-Menkes-SK-3-2007. Yang pertama yaitu mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses spesimen. Yang kedua, melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan spesimen. Yang ketiga, mengoperasikan dan memelihara peralatan instrumen laboratorium. Yang keempat, mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan proses pengendalian mutu dan pengembangan penetapan masalah yang berkaitan dengan data hasil uji. Yang kelima, dan mengevaluasi teknik, instrumen, dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepraktisannya. 6. Membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium secara efektif dan efisien untuk mengintegrasikan hasil uji lab.
Yang ketujuh, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan laboratorium. Kedelapan, membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik laboratorium. Kesembilan, merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan. Kompetensi ATLM dibangun dengan pondasi sebagai berikut: profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan sistem informasi lab, landasan ilmiah iptek lab, keterampilan lab medik, dan pengelolaan masalah kesehatan berbasis lab. Standar kompetensi kerja ATLM sama dengan standar profesi ATLM. Standar kompetensi ATLM dalam SK Menkes nomor 243/Menkes-3/2007 dan Kep Munas 8 Palteki nomor 9/8/5/2017 telah disempurnakan ke dalam SK Menaker nomor 170 tahun 2018 tentang SKKN IATLM. 7 area kompetensi yaitu profesionalitas yang luhur, mampu melaksanakan pelayanan lab medik yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, dan hukum SESBUD. Yang kedua ada mawas diri dan pengembangan diri, yaitu mampu melakukan pelayanan lab medik, memberikan solusi terhadap masalah lab secara komprehensif dan terpadu, mengembangkan diri mengikuti penyelenggaraan dan peningkatan iptek secara berkesinambungan, serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien. Ketiga, komunikasi efektif, mampu menyampaikan informasi pelayanan lab medik melalui komunikasi efektif, baik interpersonal atau profesional terhadap pasien, teman sejawat, klinisi, dan masyarakat. Yang keempat, pengelolaan informasi, mampu mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan serta pengelolaan skill medik dengan teknologi terkini untuk meningkatkan mutu pelayanan lab medik. Yang kelima adalah landasan ilmiah laboratorium medik, mampu memecahkan dan membersihkan solusi terhadap masalah kelebaban secara komprehensif dan terpadu berdasarkan landasan ilmiah biomedik, patofisiologi, dan iptek tentang pemeriksaan lab medik terkini untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Yang keenam ada keterampilan laboratorium medik, mampu melakukan pemeriksaan lab sesuai dengan standar untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Yang ketujuh ada pengelolaan masalah kesehatan berbasis laboratorium, yaitu mampu mengelola masalah kesehatan individu dan masyarakat serta komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan berbasis lab dalam konteks Yankes primer, sekunder, dan tersier. Sistematik SKKNI bidang TLM, yaitu A. Pemantapan standar kompetensi. Yang pertama, tujuan utama memberi pelayanan lab medik yang berkualitas. Kedua, fungsi kunci. Ketiga, fungsi utama. Keempat, fungsi dasar. Yang B adalah daftar unit kompetensi, yaitu yang pertama kode unit, kedua judul unit kompetensi. C. Uraian kompetensi, yaitu yang pertama kode unit, kedua judul unit, ketiga deskripsi unit, keempat elemen kompetensi dan kriteria untuk kerja, kelima batas variabel, yaitu yang A. aspek variabel, yang B. peralatan dan perlengkapan, yang C. peraturan yang diperlukan, yang D. norma dan standar. Yang keenam ada panduan penilaian, yaitu A. konteks penilaian, B. persyaratan kompetensi, C. pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, yang D. sikap kerja yang diperlukan, yang E. aspek kritis. Pemantapan standar kompetensi. Yang A. memberikan pelayanan pada lab klinik. Yang pertama, persiapkan pra-analitik. A. mempersiapkan pasien. B. mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan lab. C. mempersiapkan spesimen atau sediaan untuk melakukan pemeriksaan lab. Yang kedua yaitu pengambilan dan penanganan sampel. Yang A. melakukan penerimaan dan pencatatan pasien. Yang B. mendokumentasikan penerimaan pasien. Yang C. melakukan pengambilan spesimen. Yang D. melakukan pengambilan darah. Yang E. melakukan pencatatan dan verifikasi spesimen. Yang F. melakukan penanganan spesimen. Yang ketiga melakukan pemeriksaan lab klinik, yaitu yang A. melakukan pemeriksaan urin, yang B. melakukan pemeriksaan feses, yang C. melakukan pemeriksaan sperma, yang D. melakukan pemeriksaan kimia klinik, yang E. melakukan pemeriksaan hematologi, yang F. melakukan pemeriksaan koagulasi darah, yang G. melakukan pemeriksaan hematologi, yang H. melakukan pemeriksaan imunologi, yang I. memilih dan menguji kualitas reagenasi, yang J. menggunakan dan mengkabelisasi secara sederhana lab, yang K. memilih dan menggunakan metode pemeriksaan, yang L. melakukan pengendalian mutu internal, yang M. membuat laporan hasil pemeriksaan lab, yang N. melakukan verifikasi terhadap proses analisis spesimen, yang O. melakukan kegiatan K3 di lab, yang P. menggunakan piranti lunak dan integrasi data.
4. Melakukan pemeriksaan lab klinik. Yang A. Melakukan penanganan dan melalui kualitas spesimen untuk pemeriksaan khusus dan canggih. Yang B. Melakukan pemeriksaan khusus di bidang hematologi, kimia klinik, dan imunologi. Yang C. Melakukan penanganan dan menilai kualitas pemeriksaan konfirmasi. Yang D. Membuat laporan hasil pemeriksaan lab sesuai kewenangannya. Yang E. Menilai hasil pengujian kelayakan alat dan metode serta reagensi. Yang F. Melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan problem solving sesuai dengan bidang keahliannya. Yang G. Menyusun instruksi kerja pada bagiannya. Yang kelima, mengendalikan mutu lab medik. Yang A. Mengkoordinasikan kegiatan operasional teknis operasional lab di lingkup bidangnya. Yang B. Melakukan audit mutu internal. Yang C. Melakukan verifikasi pengendalian mutu internal lab. Yang D. Mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab personal. Yang E. Melakukan pengawasan kinerja staf. Yang keenam, penjaminan mutu lab klinik, yaitu melakukan validasi secara analisis terhadap hasil pemeriksaan lab. Yang B. Melakukan kinilesi dalam pemanfaatan data lab secara efektif dan efisien. Yang C. Membuat perencanaan kegiatan teknis operasional lab. Yang D. Organisasikan kegiatan teknis operasional lab. Yang E. Membimbing dan membina ahli media TLM dalam bidangnya. Yang F. Ada melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan koreksi pada proses di bagiannya. Yang G. Mengelola resiko dan kegiatan teknis operasional lab. Kedelapan, ada pengembangan dan konsultasi teknisi lab klinik. Yang A. Memberikan saran dan strategi dalam pengelolaan pelayanan lab. Yang B. Memberikan saran dan pengembangan teknologi dan pelayanan lab. Yang C. Memberikan konsultasi teknik analisis pemeriksaan di lab. Yang D. Memberikan saran dan bimbingan dalam perencanaan dan penanganan sistem manajemen mutu. Yang E. Melakukan kajian ilmiah terhadap kasus dan temuan. Pemetaan standar kompetensi, memberikan pelayanan pada lab mikrobiologi klinik. Yang pertama, persiapkan pra-analitik. A. Mempersiapkan pasien. Yang B. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan lab. Yang C. Mempersiapkan spesimen atau sediaan untuk pemeriksaan laboratorium. Kedua, pengambilan dan penanganan sampel. Yang A. Melakukan penerimaan dan pencatatan pasien. Yang B. Mendokumentasikan penerimaan pasien lab. Yang C. Melakukan pengambilan spesimen dan pengambilan darah. Yang E. Melakukan pencatatan verifikasi spesimen dan penanganan spesimen. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik. Yang A. Melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik, mikrokopis malaria, mikrokopis TBC, mikrokopis preparat mikrobiologi, mikrokopis preparat virologi, mikrokopis preparat parasitologi. Yang G itu memilih menguji kualitas reagensi menggunakan dan mengkalibrasi secara sederhana alat lab, memilih dan menggunakan metode pemeriksaan. Melakukan pengendalian mutu internal lab, membuat laporan hasil pemeriksaan lab, melakukan verifikasi terhadap proses analitik pemeriksaan di lab, menggunakan piranti lunak dan integrisa data, melaksanakan kegiatan K3 di lab. Yang keempat itu melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik. Yang A. Melakukan penanganan dan menilai kualitas spesimen untuk pemeriksaan khusus dan canggih. Yang B. Melakukan pemeriksaan khusus di bidang mikrobiologi. Yang C. Melakukan penanganan dan melalui kualitas spesimen untuk pemeriksaan konfirmasi. Yang D. Membuat laporan hasil pemeriksaan lab sesuai kewenangannya dan lain-lain. 5. Pengelolaan sistem lab mikrobiologi klinik. Yang A. Membuat rencana pengembangan pelayanan lab. Yang B. Mengelola SDM. Yang C. Mengelola sarana dan prasarana lab. Yang D. Merencanakan dan memantau sistem manajemen lab. Yang E. Mengevaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan sistem manajemen lab. Yang F. Melaksanakan atau menyelesaikan masalah teknisi pada kegiatan operasional lab. Yang keenam, ada pengembangan dan konsultasi teknis lab mikrobiologi klinik. Yang A. Memberikan saran dan strategi dalam pengelolaan pelayanan lab. Yang B. Memberikan saran dalam pengembangan teknologi dan pelayanan lab. Yang C. Memberikan konsultasi teknisi analisis pemeriksaan di lab. Yang D. Memberikan saran dan bimbingan dalam perencanaan dan penerapan SMM. Yang E. Melakukan kajian ilmiah terhadap kasus dan temuan lab. C. Memberikan pelayanan pada lab patologi anatomik. Yang pertama, persiapan pra-analitik. A. Mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen. B. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan lab. Yang C. Mempersiapkan spesimen dan sediaan untuk pemeriksaan lab. Kedua, penanganan sampel. A. Melakukan pencatatan dan verifikasi spesimen. Yang B. Melakukan penanganan jaringan. Yang C. Melakukan penanganan sampel sitopologi. Yang D. Melakukan proses jaringan. Yang E. Melakukan pembuatan sediaan histopologi. Yang F. Melakukan potong beku jaringan. Yang G. Melakukan pewarnaan histopologi. Yang H. Melakukan pewarnaan Papa Nicolau. Yang I. Melakukan pewarnaan histokomi. 3. Penanganan sampel khusus, yaitu yang A. Melakukan pembuatan blok sel. Yang B. Melakukan pewarnaan imunohistokimia. Yang C. Melakukan pewarnaan
In situ hybridization yang dia melakukan pewarnaan, imunifluoresensi yang ia melakukan screening sediaan sitopologi dan lainnya. Yang keempat, pengendalian mutu lab patologi anatomik. Yang kelima, menjamin mutu lab patologi anatomik. Dan keenam, ada penjaminan mutu lab patologi anatomik. D. Memberikan pelayanan pada lab biologi molekuler. Yang pertama, persiapkan pra-analitik. Kedua, penanganan sampel. Ketiga, melakukan pemeriksaan lab biologi molekuler. 4. Pengendalian mutu lab biologi molekuler. Yang kelima, penjaminan mutu lab biologi molekuler. Yang keenam, pengelolaan sistem lab biologi molekuler. Yang ketujuh, pengembangan dan konsultasi lab biologi molekuler. Yang terakhir, ada pengembangan dan konsultasi lab biologi molekuler. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi ya.